Jadi kita lanjutkan kajian kita yang bulan yang lalu, yaitu menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan pasal ini sekarang kita lanjutkan dengan pasal-pasal yang mewajibkan mandi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini ay fid dunya wal akhirah amin. Faslun fi mujibil husli, yaitu pasal yang menerangkan atau menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi. Apa yang disebut mandi wal ghuslu, ya. Yang disebut mandi wal ghuslu lughatan, secara lughat atau menurut bahasa, ya. Sayalanul ma'i ala syai'in mutlaqon. Mandi yaitu secara lughat atau secara bahasa yaitu menyiramkan air atau mengalirkan air ke dalam sesuatu, pada sesuatu atau terhadap sesuatu, mutlaqon, secara mutlak. Jadi menurut bahasa, menurut lughat, mandi itu mengalirkan air atau menyiramkan air kepada sesuatu, terhadap sesuatu secara mutlak. Air kita siramkan atau kita alirkan ke binatang, ya namanya mandi, mandikan binatang. Ke benda, ke batu misalnya, juga disebut mandi. Ini menurut bahasa. Wasar'an, adapun menurut syar'i, secara syar'i, ya, menurut hukum agama, sayalanhu ala jami'il badani, yaitu mengalirkan air atau menyiramkan air pada seluruh anggota badan, biniyatin makhsusatin, yaitu dengan niat secara khusus. Baru menurut syara, menurut agama atau menurut syar'i, secara syar'i, yang disebut mandi yaitu mengalirkan air pada seluruh bagian badan dengan niat secara khusus. Waladhi yujibul ghusli sittatu asya. Adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi atau segala sesuatu yang terjadi pada kita sehingga kita ini diwajibkan mandi, sittatu asya, yaitu ada 6. Jadi ada 6 perkara atau 6 hal yang ketika terjadi pada diri kita, diri manusia, maka diwajibkan untuk mandi. Apa saja 6 perkara itu? Salasun minha tastaroku fiha ar-rajulu wan nisa. Yang ketiga ini dialami oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi ada 6 itu, khusus yang 3 ini bisa dialami oleh laki-laki dan juga perempuan. Apa itu? Waya iltiqaul khitanen, yaitu bertemunya 2 kelamin, laki-laki dan perempuan, ya, atau dalam bahasa lainnya yaitu zima, atau kumpulnya laki-laki dengan perempuan. Ini
diwajibkan untuk mandi. Ini yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Wa yu'tabaru an hadzal tiqa'i bi ilajin hayyin wadhihin, ya. Bertemunya alat kelamin ini ya diungkapkan dengan arti hayyin wadhihin, yaitu orang yang hidup, yang jelas-jelas hidup, yang hidup atau yang ghaiba khasafat dzakari minhu au qadraha, yaitu yang jelas kelaminnya, ya. Jadi yang jelas kelaminnya baik itu dimasukkan secara keseluruhan au qadraha min maqtu'iha fil farji, itu di dalam farji, dimasukkan ke dalam farji, ya, secara keseluruhan atau separuh. Ini diwajibkan untuk mandi. Wa yasirul adamu mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira, sehingga dengan memasukkannya khasafah tadi bisa menyebabkan yaitu junub, ya. Junub yaitu mengeluarkan sperma, maka ini diwajibkan untuk mandi. Ini yang pertama. Amal mayitu, adapun mayit, fala yu'adu wasluhu bi ilaji fihi. Itu tadi disebutkan itu bagi orang yang hidup. Akan tetapi adapun seseorang yang meninggal, ya, fala yu'adu wasluhu bi ilaji fihi, tidak diwajibkan untuk mandi sebab masuknya khasafah ke dalam farjinya orang yang meninggal. Ya, misalnya ada seperti pembunuhan terjadi, ya, setelah meninggal kemudian dikumpuli atau dimasukin oleh khasafah itu tadi, itu tidak wajib bagi mayit tadi, ya, itu mayit yang sudah dimandikan itu tadi tidak wajib untuk dimandikan, ya, walaupun ini dimasuki khasafah itu tadi. Wa amal khunsal al muskilu, adapun orang yang banci, ya, al muskilu yang muskil, fala ghusala alaihi bi ilaji khasafatihi wala bi ilajin fi qablihi. Adapun khusus bagi khunsa atau banci al-muskil, maka tidak wajib baginya yaitu melakukan mandi sebab memasukkan khasafahnya atau kemaluannya dimasuki khasafah. Bagi seorang banci ini tidak wajib, ya. Banci itu yang mempunyai dua kelamin, ya. Nggak jelas kelaminnya ini laki-laki atau perempuan, memiliki dua kelamin, kecuali kalau memang itu dua-duanya injal dua-duanya, ini baru wajib untuk mandi. Wa minal mustaraki injalu ay khurujil mani min saksi bi ghairi ilaj. Di antara hal-hal yang dialami oleh laki-laki tadi dan perempuan adalah yaitu keluarnya sperma. Jadi yang kedua yaitu yang pertama tadi sebab zina, ya, atau memasukkan khasafah tadi ke dalam farji, itu wajib mandi. Kemudian yang kedua yaitu injal. Injal itu
junub. Ini juga mewajibkan untuk mandi walaupun tidak dimasuki oleh kasafah. Wa in qalal maniu, walaupun yang keluar itu hanya sedikit, walau kanat au launid dami, walaupun keluarnya itu warnanya seperti darah, ya. Seperti darah atau warna merah, ya. Walau kanal khoriju bizimain, walaupun keluarnya itu baik keluarnya itu sebab zima au ghairihi atau tidak disebabkan zima, fi yaqdatin au naumin, sebab terbangun atau sebab tidur, bisahwatin dengan syahwat, au ghairiha. Jadi keluarnya sperma, ya, seorang laki-laki atau perempuan, baik itu sebab zina atau tidak, ya, baik itu dengan syahwat atau tidak, ini juga diwajibkan untuk mandi, ya. Tiba-tiba kita duduk kok tiba-tiba keluar sperma, walaupun kita ini tidak syahwat, ya, tidak merasakan syahwat atau tidak ada penyebab sesuatu, tiba-tiba keluar, ya, ini wajib mandi, ya. Tapi ini ada ciri-cirinya antara sperma dan madhi, ya. Kalau sperma itu yang keluarnya itu kental, ini sperma. Tapi jika keluarnya ini cair, itu mandi namanya. Itu tidak diwajibkan untuk mandi. Kalau cair, ya. Kalau yang diwajibkan untuk mandi ini yang kental, itu yang disebut sperma. Tapi kalau yang encer itu namanya madhi. Keluarnya itu min tarakil mu'tadin au ghairi, yaitu keluarnya dari jalan yang memang terbiasa, ya, terbiasa, yaitu tempat keluarnya sperma itu tadi, ya, terbiasa, ya, seperti alat kelamin itu, au ghairihi, utawa tidak terbiasa, kanin kasaro solbuhu fakharaja maniuhu, tempat yang tidak biasa apa, ya, misalnya kok dalam igo atau ini kita ini ada lubang, kemudian kok tiba-tiba ada sperma yang keluar dari situ, ya, walaupun keluarnya tidak dari kelamin ini juga, tapi kalau itu berupa sperma maka wajib mandi, ya. Ini tapi hal yang tidak wajar, ya, tidak wajar, ya. Wa minal mustaraqil, jadi yang ketiga yang termasuk dialami oleh laki-laki dan perempuan yang mewajibkan mandi, yaitu al-mautu, yaitu meninggal, illa fi syahidi, yaitu kecuali orang yang mati syahid. Jadi orang yang ketiga yang dialami, yang mewajibkan mandi bagi seorang laki-laki dan perempuan, yaitu yang ketiga, yaitu meninggal. Jadi orang meninggal ini wajib untuk dimandikan, tapi tidak mandi sendiri, mas. Orang meninggal mandi sendiri, ya, dimandikan. Ini hukumnya wajib, tapi fardunya ini fardu kifayah. Artinya apa? Fardu kifayah itu kewajiban secara kelompok.
Jadi ketika ada orang meninggal di dalam suatu daerah atau di dalam suatu kampung, ini wajib dimandikan. Tapi ketika ada satu orang yang memandikan, ini semua orang satu kampung itu, muslim satu kampung itu sudah tidak berkewajiban, sudah gugur kewajibannya. Tetapi ketika tidak ada satupun yang mau memandikannya, maka satu kelompok itu atau satu desa itu berdosa semua. Karena ini kewajiban atau wajib yang nama fardu kifayah. Lain dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu semua, ya, walaupun seperti sholat ini kan fardu ain, jadi semua orang wajib melakukan, ya, bukan fardu kifayah. Ini yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Ada 3, ya. Satu tadi sebab zima, yang kedua sebab izal atau sebab junub, yang ketiga yaitu sebab meninggal. Makanya kalau orang habis melakukan hubungan suami istri itu ada kewajibannya, ada 2 sebenarnya, mandi junub dan juga mandi sebab zima, ya. Kalau misalnya kok dalam zima itu tadi kok tidak izal, ya, tidak mengeluarkan sperma misalnya, itu kewajiban mandinya hanya satu, itu mandi zima, ya, jima saja, karena tidak izal. Tapi kalau izal mengeluarkan sperma, yaitu 2 kewajibannya, yaitu mandi junub dan mandi sebab zima. Ini yang 3. Wasala suntuh tasubihan nisa. Yang 3 diantara tadi 6, ya, diantaranya yaitu 3 berikutnya yaitu dikhususkan untuk perempuan. Ini khusus perempuan, laki-laki tidak mengalami hal seperti ini. Apa itu? Waya al-haidu, yaitu sebab haid. Sebab haid. Aidamil khariju, yaitu darah yang mengalir, min imratin balagot tis'asinin, yaitu dari seorang perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun. Ya. Ini ketika mengeluarkan darah itu namanya darah haid. Ini wajib untuk mandi. Niatnya yaitu nawaitu ada al-ghusli lil haidi. Saya niat mandi, ya, karena haid. Ini khusus untuk perempuan, yaitu perempuan yang sudah balik mencapai umur 9 tahun. Wan nifasu dan nifas. Apa itu nifas? Wa wadamul khariju akibal wiladat, yaitu darah yang keluar yang mengiringi yaitu kelahiran anak. Ini dinamakan nifas. Ya, ini wajib untuk mandi, namanya mandi nifas. Ini khusus bagi perempuan. Fa innahu mujibul husli mutlaqon. Karena ini itu diwajibkan untuk kita mandi secara mutlak, nifas. Wal wiladatu dan wiladah. Wiladah itu yaitu keluarnya darah, yaitu bersama-sama dengan melahirkan itu tadi, yaitu bayi yang lahir. Kalau yang mengiringi sesudahnya atau setelahnya itu namanya nifas. Tapi kalau yang membersamai ini namanya darah wiladah. Wali wiladatu
Adapun wiladah al-mahsubatun itu melahirkan yang disertai dengan basah, bil balali maujibatu lil ghusli qat'an, yaitu wiladah itu yaitu suatu melahirkan disertai dengan basah-basah, ya, dengan basah-basah. Ini mewajibkan untuk mandi secara mutlak, ya. Jadi ketika ada orang melahirkan, ya, dan basah-basahnya itu, ya, kelendir-kelendirnya, ya, itu yang mengiring, yang membersamai, atau darah yang membersamai lahirnya jabang bayi itu tadi, itu namanya yaitu darah wiladah. Ini diwajibkan untuk mandi secara pasti. Wal mujarradu an baliyati, adapun yang melahirkan, ya, melahirkan yang tidak disertai basah-basah, itu tetap diwajibkan untuk mandi walaupun tidak ada basah-basahnya, misalnya kering tapi melahirkan, ya. Tapi ini jarang juga terjadi, ya. Yang jelas ketika orang melahirkan itu pasti ada disertai dengan darah atau basah-basah. Ini juga menurut pendapat lain juga tetap diwajibkan untuk mandi, karena ini menjaga, ya, menjaga sesuatu yang mungkin terjadi, ya, walaupun ini jarang terjadi, ya. Tapi kebanyakan juga ketika orang melahirkan pasti disertai diringi dengan mungkin darah atau basah-basah atau kelendir-kelendir, ya, yang membersamai kelahiran itu tadi, keluarnya jabang bayi itu tadi, ya. Ini juga diwajibkan untuk mandi. Jadi ini adalah 6 perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Yang pertama tadi yaitu dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu pertama sebab jima atau sebab junub atau keluarnya sperma, kemudian yang ketiga sebab meninggal dunia, kemudian yang berikutnya, yang tiga berikutnya, yaitu yang keempat, yaitu dialami oleh hanya perempuan saja, ya, yang laki-laki tidak mengalami, yaitu haid, darah haid karena nifas, dan wiladah. Ini diwajibkan untuk mandi. Jadi inilah 6 perkara yang mewajibkan kita untuk mandi, ya. Demikian kurang lebihnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua, khususnya yang sudah berumah tangga, ya. Ketika walaupun laki-laki tidak mengalami haid atau nifas atau wiladah, tapi setidaknya kalau kita tahu bisa memberikan penjelasan kepada sang istri, ya. Istrinya sudah tidak tahu, suami juga tidak tahu, padahal ini kewajiban kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.